Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Nimade Musfirati Midara Palgia akan melanjutkan presentasi mengenai program etika dapat membantu menghindari masalah hukum. Beberapa budaya perusahaan memberikan peluang terjadinya perilaku tidak etis karena manajemen tidak cukup memperhatikan etika atau perusahaan itu gagal memenuhi persyaratan minimum dari the Federal Sentencing Guidelines for Organization atau yang biasa disingkat dengan FSGO. Konsekuensinya, perusahaan dapat menerima hukuman dan hilangnya kepercayaan publik jika salah satu karyawan mereka melanggar hukum. FSGO itu mendorong perusahaan untuk menilai area risiko utama mereka dan menyesuaikan program kepatuhan untuk menangani risiko ini dan memenuhi kriteria efektivitas utama. Penilaian risiko yang efektif itu melibatkan tidak hanya memeriksa masalah hukum tetapi juga mengenai lingkungan, kesehatan, keselamatan, serta risiko lainnya. Perusahaan harus memprioritaskan dan mempertimbangkan risiko yang seperti telah disebutkan tadi berdasarkan potensi dampaknya terhadap organisasi terkait. Perusahaan kemudian dapat menggunakan penilaian risiko ini untuk mengubah atau memperbarui antar mekanisme kontrol akhir. Penting juga untuk memantau atau mempertimbangkan risiko dari pihak ketiga seperti dari pemasok dan atau mitra bisnis lainnya yang dapat merusak atau sehingga terjadi kesalahan dalam rantai pasokan. Nah, persyaratan minimum untuk program etika dan kepatuhan ada 7. Nah, yang pertama yaitu tentang standar dari prosedur, seperti kode etik yang cukup mampu mendeteksi dan mencegah perbuatan penyimpangan. Yang kedua, personil tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas program etika dan kepatuhan. 3. Tidak ada wewenang diskresi substansial yang diberikan kepada individu dengan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran MIS. Yang keempat, standar dan prosedur dikomunikasikan secara efektif melalui program pelatihan etika. Yang kelima, sistem untuk memantau, mengaudit, dan melaporkan pelanggaran. Yang keenam, penegakan standar, kode, dan hukuman yang konsisten. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu peningkatan berkelanjutan dari program etika dan kepatuhan. Program etika dapat membantu perusahaan untuk menghindari tanggung jawab perdata, tetapi perusahaan tetap menanggung beban untuk membuktikan bahwa program itu layak. Nah, sebuah program yang dikembangkan dengan tidak adanya kesalahan atau non-etik akan lebih efektif daripada yang memiliki skandal atau penuntutan lainnya. Nah, tes hukum dari program etika perusahaan dapat terjadi ketika seorang karyawan individu didakwa dengan beberapa kasus gitu, kasus-kasus pelanggaran. Nah, sistem pengadilan atau komisi hukuman kayak dari Amerika Serikat itu dia mengevaluasi tanggung jawab organisasi untuk perilaku individu selama proses sebuah investigasi. Nah, jika pengadilan menemukan bahwa perusahaan berkontribusi pada kesalahan dan untuk menunjukkan uji tuntas kode etik ini, maka dalam mencegah pelanggaran, maka perusahaan itu juga dapat dihukum. Nah, selanjutnya yaitu orientasi nilai versus kepatuhan. Program etika itu dikembangkan sebagai kontrol organisasi sistem dengan tujuan menciptakan prediktabilitas dalam perilaku karyawan. Ada 2 jenis orientasi yang dikembangkan. Yang pertama, yaitu orientasi kepatuhan. Sebuah orientasi kepatuhan menciptakan ketertiban dengan mewajibkan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku khusus yang disyaratkan. Ini menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak
yang mengajarkan karyawan mengenai aturan dan hukuman untuk ketidakpatuhan yang terjadi gitu. Jadi sistem lainnya dari yang jenis orientasi itu adalah orientasi nilai. Nah, yang orientasi nilai yaitu dia berusaha mengembangkan nilai-nilai kebersamaan. Meskipun hukuman itu dilampirkan, fokusnya lebih pada inti abstrak cita-cita sebagai akuntabilitas dan komitmen. Nah, studi menemukan bahwa ketika pribadi dan organisasi nilai-nilai nasional kompatibel satu sama lainnya, ia cenderung secara positif mempengaruhi etika tersebut gitu. Nah, keuntungan dari orientasi nilai adalah memberikan karyawan dasar yang jelas tentang membuat keputusan, yang di dalamnya terdapat keadilan, kasih sayang, rasa hormat, dan transparansi, yang merupakan suatu hal-hal yang penting gitu. Nah, pada saat yang sama, keragaman dalam pengalaman karyawan dan nilai-nilai pribadi itu membutuhkan komunikasi dan pelatihan eksplisit tentang bidang materi pelajaran seperti pelaporan keuangan, penggunaan sumber daya perusahaan, dan kekayaan intelektual. Penelitian tentang pendekatan berbasis kepatuhan dan nilai itu mengungkapkan kedua jenis program dan dapat berinteraksi atau bekerja menuju tujuan yang sama, tetapi orientasi nilai itu memiliki tambahan manfaat dari memicu penalaran etis di antara karyawan. Nah, program berbasis nilai itu meningkatkan kesadaran karyawan akan etika dalam bekerja, integritas, kesediaan penyampaian informasi kepada penyelia, kemudian penggunaan mekanisme pelaporan, dan persepsi bahwa keputusan etis sedang dibuat. Nah, selanjutnya yaitu kode perilaku. Saat ini, masyarakat mengharapkan untuk melihat karyawan mematuhi prinsip dan standar etika yang ditetapkan melalui program etika perusahaan. Kebanyakan perusahaan memulai proses pembentukan program etika organisasi dengan mengembangkan kode etik atau pernyataan formal yang menggambarkan apa yang diharapkan organisasi dari karyawannya. Pernyataan tersebut dapat mengambil 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama yaitu kode etik, yang kedua yaitu kode perilaku, dan yang terakhir yaitu pernyataan nilai. Sebuah kode etik itu yang paling komprehensif dan terdiri dari pernyataan umum, terkadang altruistik atau inspirasional yang berfungsi sebagai prinsip dan sebagai dasar untuk aturan perilaku. Kode etik itu umumnya menentukan metode untuk pelaporan pelanggaran, tindakan disipliner untuk pelanggaran, dan struktur proses hukum. Nah, kode perilaku adalah dokumen tertulis yang mungkin dia berisi beberapa pernyataan inspirasional, tetapi terutama dia menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Kode etik itu lebih mirip ke seperangkat aturan. Dengan demikian, kecenderungannya itu menimbulkan lebih sedikit perdebatan tentang tindakan tertentu. Beberapa alasan utama mengenai kegagalan dari kode etik adalah, yang pertama, kode etik itu tidak dipromosikan dan tidak disampaikan kepada karyawan dan secara langsung, dan karyawan pun tidak membaca aturan yang ada. Yang kedua, kode itu tidak mudah untuk diakses. Yang ketiga, kodenya juga ditulis secara legalistik dan oleh karena itu tidak dapat dimengerti oleh karyawan biasa. Yang keempat, kodenya adalah ditulis terlalu samar sehingga menimbulkan keambiguan dalam membacanya. Dan yang kelima yaitu manajemen puncak tidak pernah merujuk dengan kode lebih ke pribadi seseorang gitu. Nah, kode etik itu dapat menangani berbagai situasi, dari operasi internal hingga penjualan presentasi dan praktik pengungkapan keuangan. Ada 6 nilai yang telah diusulkan sebagai kode etik. Yang pertama yaitu amanah, yang kedua rasa hormat,
3 tanggung jawab, yang keempat adil, 5 kepedulian, dan 6 kewarganegaraan gitu. Dia merasa dia juga bagian dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan seperti yang pertama kayak memandu karyawan dalam situasi di mana tindakan etis tidak memandu karyawan dalam situasi di mana tindakan etis itu benar-benar kayak ditonjolkan gitu. Yang kedua, meminimalkan standar manajemen yang subjektif dan tidak konsisten. Yang ketiga, membantu perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah yang rumit. Yang keempat yaitu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi bisnis. Yang kelima, menawarkan perlindungan dalam mendahului atau membela diri dari tuntutan hukum. Yang keenam, meningkatkan moral, kebanggaan karyawan, loyalitas, dan rekrutmen karyawan yang berprestasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani Nadia.